Ya, ya, ya. Selamat malam rekan-rekan semua. Terima kasih pada kesempatan malam hari ini telah meluangkan waktunya untuk dapat datang ke acara rapat pada malam hari ini. Terima kasih kepada setiap kadep, ada kadep logistik, kadep produksi, kadep maintenance, dan HSE yang sudah menyempatkan waktunya pada malam hari ini. Nah, agenda kita pada malam hari ini ada dua agenda yang akan saya bahas ya. Yang pertama itu mengenai saham. Saya dapat laporan langsung dari Bapak Presidir kita. Pada bulan Oktober sampai Desember ini saham perusahaan kita lagi merosot. Maka dari itu tolong untuk tiap departemen melaporkan hasil kerjanya 3 bulan terakhir ini ya. Saya mulai untuk HSE, Bapak Arief Putra, untuk melaporkan hasilnya report pada 3 bulan terakhir ini. Silakan. Baik, terima kasih Pak Algi selaku manajer plan. Terima kasih juga dari teman-teman atas kerjasamanya. Sampai saat ini pekerjaan juga berjalan dengan lancar meskipun ada kendala. Oh ya, selamat malam semuanya. Di sini saya akan melaporkan kegiatan 3 bulan. Mulai dari bulan Oktober sampai dengan Desember terkait pekerjaan dari HSE itu sendiri. Oke, dimulai dari 5R. 5R dari setiap departemen, baik itu logistik, kemudian produksi, kemudian dari maintenance juga. Saya kira dari laporan teman-teman, dari perwakilan P2K3, baik itu di logistik, produksi maupun maintenance, sudah cukup baik ya teman-teman, meskipun ada beberapa yang memang belum sesuai dengan kaidah 5R itu sendiri. Kemudian di bulan November ternyata saya temukan itu terdapat kecelakaan kerja. Namun belum ada laporan yang laporan yang masuk di bulan November itu sendiri. Maka dari itu dari Departemen HSE sendiri juga kaget juga mengapa kok seperti itu. Mungkin nanti di laporan bulanan yang akan disampaikan masing-masing departemen bisa dijelaskan lebih detailnya seperti apa. Dari Departemen HSE seperti itu. Monggo silakan Kadep Produksi bisa melaporkan kegiatannya selama 3 bulan ini. Baik, terima kasih untuk kesempatannya kepada Pak Algi dan juga Pak Arief. Selamat malam semua. Saat ini saya akan menyampaikan kendala yang terjadi di area produksi, khususnya selama 3 bulan terakhir. Memang terjadi kecelakaan kerja, sudah dilaporkan pada bulan November. Begitu kecelakaan terjadi, salah satu staf kami yang masuk ke dalam P2K3 telah berkoordinasi dengan tim HSE, khususnya Departemen HSE, untuk kecelakaan tersebut, yaitu terdapat konveyor yang bekerja tidak sesuai dengan seharusnya. Dalam hal ini kecepatannya tidak stabil. Lalu hal ini juga telah dilaporkan ke Departemen Maintenance untuk mendapatkan perbaikan atau reparasi. Namun sampai dengan berita ini dilaporkan belum ada feedback atau belum ada respon dari Departemen Maintenance. Lalu memang terdapat kecelakaan kerja, yaitu tangan pekerja yang terjepit di konveyor. Hal itu dapat dilihat di laporan bulanan di bulan November yang sudah dilaksanakan bersama dengan Departemen HSE. Lalu juga hal ini kalau dari Departemen Produksi kenapa bisa terjadi? Karena tingginya permintaan dari buyer, dalam hal ini konsumen, yang tidak sesuai dengan kapasitas produksi kita. Sehingga kami harus melakukan pekerjaan ini overtime. Hampir semua operator produksi atau pekerja yang ada di Departemen Produksi itu mengikuti lembur.
hal ini tidak wajar karena lembur yang dilaksanakan itu lebih dari 20 jam dalam seminggu. Mungkin hal ini bisa ditinjau lagi dengan manajemen untuk kita cari apa akar masalahnya. Mungkin itu dari saya sebagai Kepala Departemen Produksi. Saya kembalikan lagi ke Pak Arif Putra. Terima kasih. Ya, terima kasih atas laporannya dari Ibu Anggi selaku Kadep Produksi. Kemudian selanjutnya silahkan Bapak Rehan Abdul Majid selaku Kadep Maintenance untuk melaporkan laporan selama 3 bulan ini. Silahkan. Baik, selamat malam. Terima kasih atas waktunya Bapak Arif selaku HSE di perusahaan kami. Nah, laporan 3 bulan kami dari divisi maintenance atau departemen maintenance melakukan perbaikan atau perawatan rutin di pesawat angkat-angkut atau yang di sini yang kita gunakan adalah forklift dan crane, serta pemesanan beberapa spare part ya, forklift dan crane yang membutuhkan penggantian atau perawatan, serta menanggapi dari Ibu Anggi tadi selaku Kadep Produksi terkait tidak dilakukannya perawatan atau perbaikan dari konveyor yang mengakibatkan kecelakaan kerja pada bulan November tepatnya. Ini dari divisi maintenance juga serba salah. Kita juga sudah, jika kita memberikan maintenance atau melakukan perawatan pada mesin produksi tersebut terkait ini konveyor, itu akan mengakibatkan produksi terhenti. Karena konveyor harus stop, sehingga nanti jumlah produksi juga tidak terpenuhi. Nah, saya sudah mengajukan ini sebelumnya ke manajemen perusahaan untuk menambah backup mesin sebagai mesin pengganti jika terdapat mesin yang mengalami masalah, sehingga nanti dari divisi maintenance bisa melakukan perbaikan tanpa menghentikan produksi. Nah, dengan berkenaan penambahan mesin tersebut, kita juga membutuhkan penambahan manpower sebagai anggota baru di divisi maintenance kami, yang saya nilai ini masih kurang, di mana anggotanya cuma 2 dan 3 dengan saya. Dan ini terpaksa harus kerja overtime. Seperti itu dari divisi kami. Saya kembalikan kepada Bapak Arif selaku HSE. Terima kasih atas kesempatannya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Rehan atas laporan selama 3 bulan bekerja. Oke, selanjutnya Bapak Ahmad Gibraltar selaku Kadep Logistik dipersilakan untuk melaporkan laporan bulanannya. Baik Bapak Arif Putra sebagai HSE, terima kasih juga atas waktunya Bapak Ibu sekalian. Langsung saja ya Pak. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan terakhir ini, yaitu periode bulan Oktober sampai Desember, memang yang pertama ya, yang mau saya bahas, saya memang menerima adanya laporan ya Pak dari bawahan saya di Departemen Logistik, di mana adanya kecelakaan kerja forklift yang menabrak rak hasil produksi kita Pak ya, sehingga perusahaan kita mengalami kerugian yang cukup parah menurut saya. Setelah saya telusuri di lapangan Pak, pekerja saya mengeluhkan kecelakaan tersebut itu terjadi dikarenakan sempitnya ruang rak tersebut Pak, yang membuat forklift di sana itu kesulitan dalam bergerak. Maka dari itu, kepada Bapak Arif selaku HSE, saya ini ingin menanyakan solusi yang terbaik Pak untuk bagaimana tempat saya itu tidak terjadi hal yang seperti ini lagi Pak. Lalu untuk yang kedua, saya juga mengkonfirmasi turunnya saham perusahaan kita ini disebabkan salah satunya dari departemen saya, karena saya sendiri mendapat komplain ya dari pihak buyer gitu, karena ketidaksesuaian jumlah produk yang diminta dari kesepakatan di awal. Hal itu
yang saya dapat laporan dari bawahan saya karena lambatnya dari departemen produksi dalam memproduksi produknya kepada pihak kami. Nah, itu saya ingin juga menanyakan permasalahan ini kepada Kadep Produksi yaitu Ibu Anggi Sorta untuk dibantu meluruskan masalah yang terjadi. Mungkin dari saya itu dulu aja, Pak. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ahmad Gibraltar. Kemudian terima kasih juga Ibu Anggi sama Bapak Rehan. Mungkin dari Bapak Algi selaku manajer plan ada yang mau disampaikan atau ada tambahan? Ya, Persilakan. terima kasih kepada rekan-rekan yang telah melaporkan hasil kerjanya. Nah, ini saya bahas dulu ya perkara adanya kecelakaan yang pada plan produksi. Gini Ibu Anggi, tadi saya menangkap masalah konveyornya yang tidak stabil ya Bu ya, jalannya ya. Nah, padahal selama ini untuk maintenance sendiri kan sudah dijadwalkan itu tiap bulannya itu harus ada hari untuk maintenance atau hari off untuk pembenaran mesin. Ini gimana ini kok sampai bisa kecolongan ini? Kok katanya Ibu Anggi tadi udah ada laporan tapi kok belum dibetulkan. Padahal tiap bulan itu laporan yang masuk ke saya itu ada jadwal dari maintenance untuk perbaikan atau untuk inspeksi di di ruang produksi, di bagian produksi. Waktu dan tempatnya saya persilahkan Ibu Anggi dan Bapak Rehan ya. Baik, terima kasih Pak. Kalau boleh saya ulangi lagi, dari tadi pernyataan Pak Algi adalah sudah diajukan tapi tidak ada maintenance. Namun laporan yang Bapak terima justru sudah diadakan. Namun pada kenyataannya Pak, di produksi sendiri belum ada visit dari Departemen Maintenance. Lalu hal ini juga berkaitan dengan tingginya demand yang diminta oleh buyer atau konsumen, sehingga mesin pun tidak ada waktu untuk take a rest atau istirahat. Samping itu juga mungkin bisa Bapak koordinasikan lagi dengan pihak maintenance apakah dibutuhkan backup mesin dalam hal ini untuk perbaikan. Mungkin bisa diperjelas oleh Pak Rehan sebagai kadep dari maintenance. Iya, saya menyampaikan di sini seperti yang tadi saya laporkan di awal tadi. Jadwal maintenance memang sudah ada, namun untuk itu jadwal maintenance untuk pemesanan, jumlah pemesanan yang tidak seperti 3 bulan terakhir, di mana 3 bulan terakhir dari buyer memesan sekitar 10.000 dari produk kami, produk kita. Namun seharusnya manajemen juga sudah mengetahui bahwa kapasitas produksi dari ketiga mesin kami tidak mampu memproduksi mencapai angka 10.000, sehingga tiga mesin kami itu harus bekerja 24 jam non-stop dan tidak ada waktu untuk istirahat seperti yang disampaikan Ibu Anggi tadi. Tidak ada waktu untuk rest dan perawatan atau maintenance saat ada kerusakan dari mesin-mesin tersebut, sehingga ya mesin tersebut akan mengalami keausan dari beberapa bagian spare part-nya dan mengakibatkan kurang stabilnya berjalan atau bahkan dapat macet. Nah, nanti kalau di tengah-tengah produksi, kegiatan produksi itu saya lakukan maintenance atau misal perbaikan yang lain, itu nanti kan sama saja akan menghentikan kegiatan produksi. Nah, ini dari saya sarannya itu sih, menuju ke manajemen perusahaan, dilakukan penambahan mesin atau pengaturan jumlah maksimal yang dapat kita produksi. Misal 3 bulan ini kita ditetapkan 8.000 maksimal atau berapa nanti kekurangannya untuk bulan-bulan ke depan. Dari saya seperti itu sih. Terima kasih. Ya, untuk ini Bapak Arif Putra ini gimana nih HSE-nya ini kok sampai terjadi kecelakaan itu, apa nggak ada inspeksi ya itu tiap bulannya ya di sana ya?
Terusnya kan tiap hari juga Bapak ini keliling plant juga buat mantau bagian produksinya. Silakan Bapak Arif. Ya, terima kasih Bapak Algi. Gini, dari Departemen HSE sendiri memang memiliki suatu program di mana program tersebut memang menempatkan perwakilan P2K3 itu baik di produksi, kemudian di logistik, kemudian di maintenance untuk bagaimana mereka itu menyampaikan mengenai tentang K3, baik itu adanya insiden maupun eksiden kecil maupun besar. Nah, untuk untuk diproduksi terdapat kecelakaan yang memang belum HSE ketahui pada waktu bulan November kemarin, mungkin dari perwakilan P2K3-nya memang belum berkoordinasi dengan supervisornya selaku yang bertanggung jawab di area tersebut untuk bisa menginput ke laporan bulanan yang nantinya dilaporkan ke saya. Nah, untuk permasalahan dari Ibu Anggi selaku Kadep Produksi maupun dari Kadep Maintenance, ini kan jumlah order yang diterima dari perusahaan kita itu kan memang di luar dari biasanya dari normal, yaitu 10.000. Nah, maka dari itu berhubung mesin yang ada di perusahaan kita ini memang terbatas jumlahnya, kemudian tenaga kerja juga bisa dibilang kurang begitu. Saran dari saya ini sih nanti penambahan tenaga kerja, yaitu daily worker. Daily worker itu pekerja harian lepas seperti itu. Nah, ketika nanti sudah ditambahkan tenaga kerja seperti itu, nanti biar HSE sendiri yang mengatur jadwal shifting bekerjanya. Nah, kemudian dari pelaporan akan HSE evaluasi juga mengenai pelaporan dari P2K3 masing-masing departemen, akan saya atur ulang sistemnya bagaimana agar nanti ketika terdapat insiden ataupun aksiden besar nanti bisa langsung saya laporkan ke Bapak Algi selaku manajer plant. Seperti itu. Baik, Silakan Bapak Algi. ini tadi udah masuk catatan saya ya. Nanti saya ajukan juga di rapat manajemen nanti tentang penambahan tenaga kerja. Nah, untuk dari manajemen produksi sendiri, Bu Anggi, apa permasalahannya hanya di mesin konveyor saja atau ada masalah lain yang sampai saat ini masih belum ada laporan yang belum ditanggapi, mungkin sekalian bisa diflorkan di rapat hari ini. Baik, terima kasih Pak Adi untuk follow up-nya. Kalau produksi sendiri sebenarnya berkaitan dengan banyak hal ya Pak, penyebab kecelakaan ini. Yang pertama itu tingginya jumlah permintaan yang tidak sesuai dengan kapasitas, mungkin bisa dipertimbangkan untuk menentukannya yang sesuai dengan kapasitas kita, lalu juga minimalnya manpower atau operator yang ada, serta jumlah mesin yang tidak sesuai dengan jumlah produksi yang kita butuhkan. Mungkin lebih ke situ Pak, orientasinya kita ke produksi agar tidak tidak menghasilkan produk yang kualitasnya di bawah standar kita. Mungkin saja Pak. Terima kasih. Baik, dari Ibu Anggi, udah saya masukkan catatan saya juga. Jadi terlepas dari ini ya, banyaknya permintaan saja ya, sehingga mesin kita nggak bisa mencakup itu semua permintaannya. Tapi tolong juga untuk rekan-rekan di Departemen HSE untuk maintenance sama produksi juga lebih untuk berkoordinasi ya. Soalnya kalian memiliki tanggung jawab di sini untuk menjaga bahan kalian agar tetap safe, tetap bekerja dengan selamat seperti itu. Walaupun kapasitas permintaan kita akhir-akhir ini tinggi seperti itu. Mungkin ada tambahan juga dari Bapak Arif tentang masukan tadi selain penambahan tenaga kerja. Iya, baik.
ada tambahan juga dari saya, itu kan berkaitan dengan bagian produksi. Nah, untuk bagian maintenance juga akan saya rencanakan ulang berkoordinasi dengan Bapak Rehan selaku Kadep Maintenance mengenai jadwal maintenance, baik itu kendaraan operasional seperti forklift, kemudian peralatan seperti hoist crane, akan saya jadwalkan ulang maintenance-nya, dan akan saya instruksikan perwakilan P2K3 di maintenance agar lebih peka terhadap unsafe action maupun unsafe condition untuk bisa langsung melaporkan, agar bisa saya laporkan setiap bulannya langsung ke Bapak Algi. Nah, untuk saya juga mendukung sih atas sarannya Bapak Rehan tadi berkaitan dengan pengadaan mesin. Nah, kita ini kan pasti juga setiap akhir tahun memang ada penambahan order yang begitu banyak. Nah, kalau misalkan mesin yang ada di perusahaan kita ini hanya satu, kalau misalkan terdapat problem, terus bagaimana kalau misalkan diperbaiki? Pasti kan juga ada keterlambatan produksi. Maka dari itu ya saya setuju banget kalau misalkan dari perusahaan sendiri menambah pengadaan mesin itu sendiri. Dari saya seperti itu, Bapak. Jadi ini udah yakin ya nanti kalau semisal ada pengadaan mesin, itu harapan saya dari pihak produksi nanti hasil produksinya itu bisa melebihi dari target bulan saat ini, seperti itu. Yang saya harapkan seperti itu. Mungkin sanggup ya Ibu Anggi ya untuk produksinya. Nah, itu yang ingin saya tanyakan, Pak. Ya, maksud saya nanti kalau kan nanti saya juga ada rapat dengan manajemen, mungkin masukan-masukan dari rekan-rekan nanti udah saya catat, bisa saya floorkan juga buat rapat sama manajemen lainnya nanti. Saya poin-poinnya sudah saya catat di sini. Mungkin kalau nanti semisal terjadi namanya pengadaan mesin, itu udah pasti target kita bakal tercapai seperti itu ya, Ibu Anggi ya. Malah harapan saya itu hasil dari produksi kita nanti bisa 2 kali lipat dari jumlah yang sekarang, seperti itu. Ya, saya juga berharap demikian, Pak. Tentunya hal ini juga akan didukung lagi dengan penambahan manpower dan juga penjadwalan atau pembuatan pesanan yang sesuai dengan kapasitas kita. Ya, nanti Ibu koordinasikan ya sama Bapak Arif juga selaku HSE untuk jadwal bagaimana nanti kalian menyusun itu. Kira-kira untuk maaf Pak, kira-kira untuk realisasinya program yang kita susun malam ini tuh kapan Pak ya? Karena saya sendiri ini kan berhubungan langsung Pak ya dari pihak konsumen atau buyer kita Pak ya. Nah, saya selama 3 bulan ini jujur saya didesak terus-menerus Pak. Jadi untuk realisasi program ini gitu kira-kira kapan Pak? Karena saya lihat kan ini udah di ujung tahun Pak ya. Bulan depan udah tahun baru juga gitu kan, awal bulan permintaan kita itu lagi tinggi-tingginya Pak. Jadi kalau kita tidak segera merealisasikan juga nanti user bakal jadi kabur Pak. Jadi nama perusahaan kita juga makin buruk. Ya, nanti saya tetap bawa bahan-bahan yang saya dapat dari teman-teman semua, catatan-catatan nanti di rapat manajemen itu biasanya pada tanggal akhir pada bulan Desember ini nanti. Ini akan segera ada rapat, makanya saya segera mengumpulkan rekan-rekan semua di sini seperti itu. Nah, kemudian dari Bapak Geri sendiri untuk permasalahan di logistik tadi kan ada saya dapat poinnya tadi ada masalah forklift yang menabrak rak ya. Ya, baik. Nah, itu gimana itu kronologi kejadiannya itu? Jadi kan saya mendapatkan laporan Pak ya dari bawahan saya. Memang
waktu itu memang saya tidak ada di tempat ya, saya lagi di kantor. Tiba-tiba saya mendapatkan kabar hal tersebut, lalu saya cross check di lokasi, memang benar ada terjadi kecelakaan. Ya, sekitar 3 sampai 4 truk Pak yang jatuh. Akibat forklift itu kayak menyenggol gitu Pak. Karena memang di situ ya yang saya telusuri itu jarak antara rak dari rak-rak lain itu sangat sempit Pak. Jadi membuat forklift di situ tuh kesulitan dalam bergerak. Seperti proses pengangkutan gitu Pak. Mungkin dari situ bisa ditelusuri juga ya dari pihak ASE bagaimana hal tersebut bisa terjadi ya untuk lebih detailnya lagi ya Pak ya. Tadi saya sudah itu sih dari report ke Bapak Arief itu nanti mungkin next bisa ditelusuri bagaimana kronologi itunya Pak, bisa diinspeksi gitu Pak maksud saya. Jadi apa namanya mungkin nanti ada solusi sendiri dari pihak HSE bagaimana entah kita membuat apa ya. Saya juga jujur belum tahu sih apa dalam situ ada faktor human error atau emang murni dari forkliftnya sendiri Pak emang mengalami masalah. Saya kurang tahu juga soal hal itu. Mungkin nanti bisa dibantu sama Bapak Arief selaku HSE yang berwenang. Itu aja sih Pak. Oke, ini ya Bapak Arief, gimana ini P2K3-nya di logistik ini gimana ini kok sampai kecolongan permasalahan rak itu ya? Iya, ini Pak, ini kan apa namanya, sudah kita ketahui bersama bahwasanya orderan dari apa namanya 3 bulan terakhir ini kan memang banyak. Nah, apa namanya, desain tata letak dari warehouse logistik itu sendiri kan memang didesain memang pada saat orderan itu belum banyak-banyaknya seperti tahun akhir ini. Mungkin dari HSE nanti akan berkoordinasi dengan Kadep Logistik, Bapak Ahmad Gibraltar untuk bagaimana meredesain ulang untuk meredesain ulang untuk bagaimana kalau misalkan orderan itu memang banyak. Nah, saya pikir juga dari hal itu yang menyebabkan adanya kecelakaan kerja. Karena ruang geraknya forklift sendiri sebagai pengangkut barang utama itu terhalangi oleh rak-rak yang ada di di warehouse logistik. Nanti akan saya redesain ulang. Dan hasilnya nanti akan saya koordinasikan dengan Bapak Ahmad Gibraltar, Pak Algi. Jadi mungkin menambahkan untuk kapasitas di tempat logistik saya itu terlalu overload gitu Pak ya. Jadi kita butuh untuk menata letak ulang tempat-tempat di situ agar lebih efisien gitu Pak ya, agar menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan tersebut ya Pak. Bagaimana ya, Pak? Betul. Kalau misalkan overload seperti itu mungkin bisa dibuat gudang bantuan dalam arti di luar tapi dibuat seperti ada penutupnya seperti itu, Pak. Dan security akan kami sebagai HSE yang mengatur jadwal security tersebut akan saya suruh jaga di setiap 3 jam sekali untuk keliling di area warehouse bantuan seperti itu. Seperti itu Bapak Ahmad Gibraltar. Izin menambahkan Pak. Ya, silakan. Bapak. Nah, ini untuk kejadian forklift penabrak rak itu sendiri mungkin dari saya ada saran di forkliftnya itu diberi alat keselamatan tambahan seperti pembatas kecepatan dan kamera mundur. Jadi kamera bagian belakang yang memantau bagian belakang forklift itu sendiri serta bagian depan dari forklift itu sendiri, sehingga jika operator forklift itu saat bermanuver dia bisa melihat apa yang akan dia kenai jika dia bermanuver salah. Jadi semisal operator forklift itu kurang bisa melihat atau terhalang barang yang dia bawa, itu kan bisa dilihat dari kamera itu, Pak. Terima kasih dari saya. Bapak Rehan atas atas masukannya. Saya juga setuju seperti itu.
Hal itu kan juga nanti juga meminimalisir adanya kecelakaan juga. Nanti bisa dikoordinasikan, saya koordinasikan dengan Bapak Rehan, selaku Kadep Maintenance untuk penambahan alat bantu seperti itu. Nanti juga perlu saya kasih masukan juga sama Bapak Rehan agar nanti kalau misalkan ada penambahan tenaga kerja itu bisa di-training oleh Bapak Rehan selaku Kadep Maintenance. Bagaimana Pak kalau seperti itu? Baik, untuk penambahan pekerja itu saya sangat setuju dan nanti bisa saya koordinasikan untuk saya training untuk pekerja baru. Oke, sarannya bagus-bagus ya. Udah saya masukkan catatan saya. Kalau masalah penambahan forklift, pembatas kecepatan ya, itu Bapak Rehan bisa koordinator langsung sama Bapak Arif ya. Baiknya gimana? Nanti Bapak Arif laporannya bisa langsung ke saya ya. Kalau bisa ini ya Pak Arif ya, P2 K3-nya untuk masing-masing departemen lebih ditingkatkan lagi ya, sehingga zero accident itu bisa tercapai di perusahaan kita seperti itu. Baik Pak, ya. Ini terus ada tambahan lagi dari saya. Ini kan di setiap SDM yang ada di masing-masing departemen itu kan juga tenaga baru misalnya itu kan juga butuh pelatihan. Nah, itu nanti akan saya jadwalkan pelatihan setiap bulannya agar ketika bekerja nanti juga meminimalisir terjadinya kesalahan. Kemudian juga saya jadwalkan mengenai medical check up untuk setiap bulannya. Agar ketika bekerja seperti yang saya lihat di Departemen Logistik itu kan terjadinya adanya human error dari software itu sendiri. Mungkin dikarenakan memang jadwal dari pekerjaannya memang overload seperti itu, nanti akan saya agendakan medical check up tiap bulan untuk pekerja, baik itu pekerja yang memang pekerja tetap maupun pekerja daily worker seperti itu, Pak. Ya, baik. Kalau masalah tenaga baru dilakukan training, manajemen sangat mendukung ya, karena basic kita itu emang menjaga zero accident, dalam artian minimalisir pekerja itu datang selamat, pulang juga selamat seperti itu. Baik itu nanti Anda ini ya programnya ya, Anda tambahkan ya Bapak Arif ya, untuk masalah-masalah pelatihan nanti bisa dikoordinasikan sama saya juga masalah itu. Manajemen sangat-sangat mendukung kalau masalah K3 di perusahaan kita. Nah, kemudian isu yang kedua tadi sudah disampaikan Bapak Geri ya, perkara adanya komplain konsumen itu di beberapa daerah itu pasokan barang itu kurang seperti itu. Tadi udah dibahas juga masalah itu, ternyata masalahnya itu terdapat pada mesin itu kurang, dalam artian yang beroperasi itu nggak ada backup ya kalau terjadi kecelakaan. Itu sudah saya catat untuk masukan di rapat manajemen nanti di akhir Desember nanti. Mungkin ada tambahan lagi dari rekan-rekan atau ada beberapa masukan atau ada beberapa pendapat lain dari tiap-tiap departemen yang ingin disampaikan sekalian pada rapat malam hari ini. Silakan. Ini Pak, saya mau tanya, ini kan kita rapat seperti ini kan diadakan setiap 3 bulan sekali. Nah, kalau misalkan nanti kita mulai tahun depan lah, kalau misalkan setiap bulan sekali gitu, bagaimana dari Bapak Algi sebagai manajer? Soalnya biar meminimalisir adanya miskomunikasi di antara departemen seperti ini. Dan nantinya saya harap dengan seperti itu mungkin bisa menaikkan saham dari perusahaan kita, yang mana juga menguntungkan bagi kita, individu dari pekerja, juga menguntungkan bagi perusahaan. Kalau seperti itu bagaimana Pak Algi? Gini Bapak Arif, untuk tiap bulannya saya ingin ya report yang masuk ke saya itu langsung dari HSE dulu aja untuk tiap bulannya. Nah, untuk 3 bulan ke depannya nanti baru kita adakan rapat seperti ini dari masing-masing departemen, kita jadikan satu, terus kita sinkronkan dari hasil report tiap bulan.
itu dalam artian udah tercatat semua atau gimana, terus kita evaluasi pada rapat 3 bulanan. Jadi untuk rapat 1 bulanan itu tetap Anda sama saya saja saling-saling koordinasinya seperti itu, Bapak Arif. Seperti itu ya. Baik, baik Pak Algi, dicatat. Terus dari yang lain, Bapak Ahmad Gibraltar, Ibu Anggi maupun Bapak Rehan, ada yang mau ditambahkan atau memberi masukan? Silakan, dipersilakan. Ini ya Bapak Gibraltar sama Ibu Anggi ya. Ini kalian kan antara produksi sama logistik ya, lalu saling support. Nggak apa-apa sering-sering ketemu kayak gitu loh. Maksudnya saling-saling membahas. Nggak harus dirapat kayak gini. Maksudnya kalau memang ada kekurangan apa itu segera kalian cari Bapak Arif seperti itu untuk pelaporan langsung. Nanti kan Bapak Arif bisa menyampaikan langsung ke manajemen, ke saya kayak gitu. Seperti itu ya. Iya Pak, mungkin bisa Pak ya. Dikarenakan kan dimana produksi juga sangat berhubungan nih Pak ya, sama logistik Pak ya. Dimana kan dari produksi kan nanti proses akhirnya ke divisi saya, ke logistik gitu loh. Jadi saya harap juga untuk Ibu Anggi, misalkan dari pihak produksi ada suatu problem atau keterlambatan, itu nanti bisa lebih dikoordinasikan ya dari pihak kami gitu loh. Jadi jangan sampai kita nanti ada komplain dari pihak user ataupun konsumen gitu, saya jadi nggak tahu gitu alasannya karena apa gitu. Jadi saya mohon nanti mungkin kedepannya bisa lebih menjaga komunikasi juga gitu, agar tidak ada terjadi miskomunikasi atau salah paham nanti. Jadi saya bisa ada bahan buat buat alasan nanti jadi pihak ke konsumen ini saya mau bicara apa gitu loh. Kalau saya tidak tahu problem asalnya dari mana gitu. Mungkin itu aja sih Pak. Ya, terima kasih. Baik, mungkin kalau dari saya untuk produksi sendiri sebagai sumber income ya dalam hal ini ke perusahaan juga ke pekerja nantinya, mungkin saya memohon perhatian khususnya untuk kecelakaan kerja ini, karena kecelakaan kerja ini tidak hanya merugikan perusahaan tapi juga merugikan pekerja, khususnya keluarga pekerja dalam hal ini, dan juga memastikan dan juga mengutamakan keselamatan pekerja baik itu dari datang hingga pulang lagi. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ya, sudah saya catat juga ya tadi masuk saran-saran dari rekan-rekan semua. Mungkin ada lagi dari rekan-rekan sebelum silakan. Ini sih kalau dari saya Kadep Maintenance, sebagai Kadep Maintenance, untuk penambahan mesin produksinya ini segera kalau bisa ya segera dikabulkan, karena dengan sangat terpaksa satu mesin yang menyebabkan kecelakaan kemarin harus off, harus diperbaiki agar tidak terjadi kecelakaan yang lain seperti itu Pak. Terima kasih. Ya, siap. Nanti poin pentingnya itu tetap di bagian produksi ya, permasalahan mesin itu nanti ya. Itu nanti akan saya sampaikan segera ke rapat manajemen perkara itu. Jadi kan itu kan produksi itu mempengaruhi semuanya. Kalau garis besarnya saya tarik di sini, mempengaruhi logistik juga. Nah, mungkin ada lagi dari Bapak Arif. Sebelum rapat ini saya tutup. Kalau dari saya cukup itu saja sih Pak. Ya mendukung dari sarannya Bapak Rehan itu saja sih. Bahwasanya dipercepat aja pengadaan mesinnya, karena memang intinya itu dari situ, dari produksi situ, itu kan berhubungan dengan logistik, kemudian berhubungan dengan maintenance. Soal tenaga kerja juga dari saya juga segera di ACC lah seperti itu dari manajemen, harapan saya. Itu aja sih Pak dari saya. Ya, poin kritikalnya mesin tadi sama tenaga kerja ya, yang perlu segera ini ya, 2 poin penting yang harus saya sampaikan nanti ya. Maksud saya kan ada beberapa poin juga yang perlu saya sampaikan, cuma yang kritis itu kan 2 poin tadi kan, perkara mesin baru dan penambahan jumlah tenaga kerja seperti itu. Nah, nanti kalau semisal itu dikabulkan, Bapak Arif segera ini ya buat
program baru ya untuk tenaga kerja yang baru gitu ya. Kalau perlu diadakan training ya dilakukan training seperti itu. Iya Pak, baik Pak. Nanti akan saya jadwalkan mengenai pelatihannya seperti apa, kemudian medical check up-nya seperti apa, biar pekerjaan juga berjalan dengan lancar, sesuai target juga perusahaan ini nanti berjalan. Siap. Oke. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan? Mungkin itu aja Pak. Sudah, Pak. Saya rasa cukup. Ya, terima kasih. Ini saya tutup ya rapat pada malam hari ini. Terima kasih saran-saran dari rekan. Beberapa poin yang saya dapat nanti ketika ada rapat manajemen di akhir tahun nanti, 2 poin kritis yang telah rekan-rekan sampaikan akan saya up nanti, saya forward-kan di rapat manajemen. Dan terima kasih juga untuk rekan-rekan semua yang udah mau datang pada malam hari ini untuk ikut rapat ini ya. Saya sampaikan terima kasih, jaga selalu kesehatan karena masa pandemik sampai saat ini belum usai. Dari saya cukup dan saya sampaikan terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak, terima kasih atas waktunya. Selamat beristirahat. Ya, selamat beristirahat juga semuanya.